Audio Jungle. Audio Jungle. Era digital telah membawa perubahan mendalam dalam cara kita mengkonsumsi dan menghasilkan informasi. Munculnya media sosial, platform berita daring, dan forum online telah memberikan wadah baru untuk berekspresi, tetapi juga membuka pintu lebar-lebar untuk isu-isu hukum dan etika. Seperti yang sedang semarak saat ini adalah kenaikan fenomena berita palsu atau disinformasi. Hoax dapat merupakan dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Informasi palsu dapat menimbulkan kepanikan, ketidakpercayaan, dan bahkan dapat memicu tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Oi, ngapain nonton kayak gitu? Kayak bapak-bapak, mending kita mabar ya? Enggak lah, kali ini mau pergi aku nih. Mau kemana? Biasa ngurusin sih, kita untuk program pelajaran minggu itu. Mau ikut sekalian nggak? Mau sih, tapi tadi aku lihat persyaratannya harus ada sertifikat vaksin. Ya iyalah, sekarang kan kemana-mana harus ada itu. Nah itu yang aku nggak ada. Lah, kok bisa nggak ada? Kira apa gimana itu? Bukan, itu emang aku yang nggak vaksin. Kok bisa? Kayaknya ada aku deh, itu dipakai. Kemarin waktu itu pas tahun 2021 nggak salah aku ada video orang vaksin, terus dia menempelkan koin. Nah, koinnya tuh lengket coy. Berarti vaksin ini ada microchipnya sih. Buktinya aja ada di botol vaksin tuh barcode. Berarti barcode itu untuk mengawasi kita kemanapun kita berada dan apapun yang kita ngomong pasti pemerintah. Itu tuh udah disanggah sama Pak Pemerintah. Pada PSPS pada tanggal Januari 2021 yang ditayangkan di PSBB, pemerintah sudah bilang kalau barcode itu dipakai untuk penunjang sistem yang berisikan data diri dari penerima vaksin. Sama ini dipakai juga untuk pelacakan distribusi vaksin. Selain itu ya, Satgas Penanggulangan COVID itu udah bilang kalau itu cuma digunakan untuk sebagai penanda saja, nggak bakal bisa nempel di pasien. Terus kok koinnya tuh nempel di lengan yang orang vaksin tuh? Berarti itu mengandung magnet kan? Atta, itu tuh sebenarnya udah di video kemarin sama juru bicara vaksin COVID-19 MKes. Kalau misalnya koin yang nempel itu bisa aja karena bukan fluid yang lembab, kayak misalnya itu karena keringan. Terus itu bukan berarti dia itu ada daya magnet. Benar itu, lagi pula kalau Rp1.000 itu terbuat dari bahan nikel, dan nikel nggak bisa nempel dengan daya magnet itu. Jadi misalnya ada magnet pun di tangan kamu sekarang ini ya, kita tempel uang Rp1.000 itu nggak akan nempel. Ini gigi. Makanya kalau dari kita nggak benar, biasanya riset dulu. Jangan telan ada mentah. Apalagi kamu sebagai orang di sini, bahaya tahu. Iya, bahaya itu. Lihat nih, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diketahuinya membuat pemberitaan bohong dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, dan di mana pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat dipidana dengan denda paling banyak 1 miliar dan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Itu juga sebagaimana yang diatur pada pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Waduh, besar juga ya hukumannya. Maka dari itu, kita harus memahami 4 pilar dalam literasi digital. 4 pilar literasi digital itu apa tuh? 4 pilar dalam literasi digital itu ada digital skill, digital ethics, digital culture, dan juga digital safety. Nah, digital skill sendiri adalah kecakapan kita dalam bermedia digital, misalnya menggunakan ponsel, komputer, dan gadget lainnya. Digital ethics berfokus pada etika dan juga tata krama kita dalam bermedia digital. Nah, digital culture atau budaya digital itu sebenarnya gampangnya kayak aktivitas kita di dunia digital. Misalnya tuh kayak main sosmed, nonton, upload konten, dan aktivitas lainnya. Tapi semuanya itu juga harus dilandaskan dengan nilai seperti Pancasila, kemerdekaan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Lalu, digital safety atau
atau keamanan merupakan pemahaman bahwa seseorang harus menjaga data diri dan juga properti digitalnya saat berada di lingkungan digital. Seperti misalnya menjaga data-data pribadi di media sosial dan juga memahami modus-modus penipuan yang ada di dalam dunia digital. Jadi gimana? Sampai di sini paham? Oh, paham. Apakah kalian ada solusi biar kita nggak termakan hoax lagi? Tentu ada dong. Jadi kita harus bisa memverifikasi informasi yang kita terima. Kita sebagai individu harus bisa mencari informasi yang kredibel dan juga terpercaya. Selain itu, kita harus bisa juga memperhatikan alamat websitenya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan nama dari pengunggahnya. Jadi jangan mudah termakan berita yang tidak jelas akan sumbernya. Selain itu, kita juga harus menerapkan digital ethics ketika bermedia sosial, seperti menggunakan bahasa yang sopan saat bermedia sosial, berpikir sebelum mengirim pesan atau konten, dan memahami konsekuensi tindakan online. Ingat, saat setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensinya, baik positif maupun negatif. AO aja dari tadi. Kamu jangan makan hoax lagi ya, Tak? Ya, aman aja. Aku kan udah belajar dari kalian. Kalian jangan sampai kemakan hoax kayak Ata ya. Jadi Jadilah pengguna digital yang